Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullah. wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'du. Allahumma alimna ma yanfa'una. Wanfa'na bima 'allamtana. Wa zidna ilman wa amalan ya rabbal alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Alhamdulillah, senantiasa kita ucapkan sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas banyaknya nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita pada kesempatan malam hari yang penuh dengan kebaikan ini. Allah kembali memudahkan kita untuk dapat hadir pada majelis ilmu, majelis belajar bahasa Arab online Al-Insan. Semoga dengan hadirnya kita di majelis ilmu ini, Allah mudahkan langkah kita menuju surga. Nabi SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu perjalanan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan untuknya karena sebab keinginan mencari ilmu tadi jalan menuju surga. Salawat dan salam kita ucapkan teruntuk Nabi kita, Nabi yang mulia, Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salawat dan keselamatan juga senantiasa tercurahkan kepada para keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, para tabi'in tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti beliau sampai akhir zaman nanti. Naam. Alhamdulillah, di malam hari ini kita insya Allah masuk pada pertemuan kita yang ke-121. Kami dari panitia senantiasa mengingatkan kepada seluruh peserta agar terus mengoreksi niatnya di dalam belajar. Niat ini akan menjadi penentu bagaimana langkah antum di dalam menuntut ilmu, khususnya belajar bahasa Arab ini. Dan niat ini pula yang akan membimbing antum untuk dapat mudah memahami ilmu yang akan dipelajari. Di antara niat yang benar dalam menuntut ilmu adalah raf'ul jahli an nafsihi wa raf'ul jahli an ghairihi, yaitu mengangkat kebodohan dari dirinya sendiri dan mengangkat kebodohan dari orang lain. Kami senantiasa juga mengingatkan agar seluruh peserta terus memurojaah pelajaran yang telah didapatkan. Alhamdulillah, terdapat fitur rekaman yang bisa untuk antum ambil faedahnya. Dan juga antum bisa membuka buku catatan dan hendaknya pelajaran tersebut antum catat. Karena mencatat pelajaran itu ya seperti antum itu berburu dengan senjata.
Kalau tidak dicatat, ya maka buruan antum akan pergi, ya, akan lepas. Maka harus diikat dengan tali. Itulah senjatanya mencatat itu tadi. Maka mencatat ilmu adalah sesuatu hal yang bisa memudahkan antum untuk mempelajarinya, mengulang-ulangnya, memurojaahnya, ditambah dengan hal itu merupakan catatan antum sendiri. Dan mencatat ilmu tersebut juga bisa membuat antum semakin paham apa yang dipelajari. Ya, karena ketika antum mencatat, antum mengulang apa yang disampaikan oleh Ustadz Ami Ahmad, hafizahullah taala, dan itu akan lebih membekas. Nah, Taib, kami juga mengingatkan pada seluruh peserta agar kembali memperhatikan tata tertib majelis online, yaitu sikap tawajuh di dalam belajar, on cam, siap dengan pakaian yang rapi, siap dengan modul, kitab, dan buku catatannya. Dan jika ada kesempatan untuk bertanya, maka silahkan antum bertanya dengan tujuan memahami ilmu yang belum antum pahami. Baik, tanpa berpanjang mukaddimah di sini, marilah langsung saja kita dengarkan materi yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Ami Ahmad Hafizahullahu Ta'ala wa ra'ah. Kepada Ustadzuna Al-Ustadz Ami Ahmad, waktu dan kesempatannya kami persilahkan. Fal yatafaddal mashkura. Baik, terima kasih Ustaz Rifki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kita lanjutkan materi sorofnya dulu ya. Lanjutkan fungsi dari wazan fa'ala. Halaman 42, monggo dibuka kitabnya. Sekarang kita sampai di poin 6 ya. Saya bacakan, harap semuanya perhatikan. Poin yang ke-6 dari fungsi fa'ala adalah menyatakan an-nisbatu, nisbah, ya, penyandaran. Menyatakan an-nisbah, yaitu menyematkan atau menyandarkan. Yakni menyandarkan sesuatu kepada asal makna fi'ilnya. Menyandarkan sesuatu kepada asal makna fi'ilnya. Nah, contohnya, kafarallahu al-yahuda wan nasara. Kafarallahu al-yahuda wan nasara. Allah mengkafirkan kaum Yahudi dan Nasara. Allah mengkafirkan kaum Yahudi dan Nasara. Nah, di sini dengan menggunakan wazan fa'ala, yaitu
kafaro ini berarti menisbahkan makna al-kufru ya yang terkandung di dalam kafaro tersebut. Jadi di dalam lafadz kafaro itu ada makna al-kufru yaitu kekafiran. Ya, makna al-kufru kekafiran. Nah, di sini dengan menggunakan wazan kafaro ya berarti menisbahkan al-kufru atau kekafiran pada suatu pihak tertentu. Bisa dipahami ya? Insyaallah. Nah, ini bisa diterapkan kepada makna-makna yang lain yang penting cocok. Yang penting cocok. Misalnya nafako yunafiku yaitu menghukumi munafik. Menghukumi munafik, memunafikkan begitu. Baik, kemudian yang poin 7 yaitu at-tawajjuh. At-tawajjuh. Yang sering kita sampaikan ya. Tawajjuh itu secara bahasa artinya menghadap. Ya, menghadap. Ketika di majelis maksud dari tawajjuh adalah menghadapkan diri kita ya, hati dan pikiran terhadap ilmu yang disampaikan. Itu namanya tawajjuh. Ya, masdar dari apa Pak Agus Lim? At-tawajjuh. Masdar dari Tawajuh. fi'il apa? Nggih. Ntar Ustaz. Tawajjuh itu kan berarti tawajjuhan kalau masdarnya. Nah, masdar dari fi'il apa itu Pak Agus Lim? Wajah bukan Ustaz? Kalau wajah berarti kan wajahnya fa'ala. Nah, kalau fa'ala Ya. tasrifannya bagaimana Pak Agus Lim? Fa'ala Fa'ala yufa'ilu taf'ilan. taf'ilan. Nah, beda ya. Nanti wajah yuwajjihu taujihan. Makanya kalau kita mendengar istilah taujih ya itu maksudnya arahan gitu ya. Mengarahkan. Makanya makna dari wajah yuwajjih itu adalah mengarahkan atau menghadapkan. Itu adalah fi'il muta'addi kalau wajah yuwajjih itu. Kalau yang ini adalah fi'il lazim. Mungkin Pak Budi bisa membantu Pak Budi. Tawajjuh ya tawajjuhan masdar dari fi'il apa Pak? Ada tawaddo ya Ustaz. Tawajjuh, tawajjuhan. Huruf-hurufnya mohon diperhatikan. Ta, jim, ta, wawu, jim, ha. Tawaddo. Waduh. Apa Ustaz? Nggak paham. Insyaallah. Ya, nanti kita perlu banyak berlatih ini ya. Mungkin dengan Kaisar, silakan. Apa? Masdar dari apa itu? Tawajjuhan. Nanti kalau makna-makna ini sudah selesai, kita akan banyak berlatih dulu. Masalah tasrifan gitu ya. Baru kemudian masuk ke sorof i'lal, sorof lanjutan. Jadi mulai sekarang harap dihafalkan ya. Benar-benar harap dihafalkan itu. Bagaimana Kaisar? Tawajjuhan. Belum hafal juga? Belum Ustaz. Apaan? Khair insyaallah. Fathi mungkin? Fathi? Sudah hafal? Tawajjuhan? Belum?
Belum, Ustaz. Caranya itu kita tentukan dulu itu bunyi wazannya apa itu. Tawajjuhan. Nah, kalau dibuat wazan adalah tafa'ulan. Ya, tafa'ulan. Nah, tafa'ulan itu adalah masdar dari apa itu? Pak Bayu? Tafa'ala. Tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulan. Nah, Masya Allah. Berarti kalau begitu tawajjuh itu masdar dari apa? Tawajjaha. Tawajjaha ya tawajjahu. Tawajjahu. Nah, Masya Allah. Bisa ditasrif Pak Bayu. Tawajjaha ya tawajjahu, monggo. Tawajjaha ya tawajjahu tawajjuhan mutawajjihun mutawajjahun tawajjah la tatawajjah mutawajjahun mutawajjahun tuhuwija yutahawwaju Tuwujjiha. tuwujjiha Tuwujjiha. tuwujjiha yutahawwaju Yutawajjahu. Jauh. yutawajjahu. Ya. Nanti muskilahnya orang muntasir itu banyak sekali. Terkadang terbolak-balik hurufnya, terkadang satu huruf berganti menjadi huruf yang lain. Misalnya sin menjadi sod, ain menjadi alif, dan lain sebagainya. Macam-macam. Gitu, ya? Nah. Baik. Jadi tawajjuh itu adalah masdar dari tawajjaha ya tawajjahu. Artinya menghadapkan diri sendiri. Kalau wajjaha yuwajjuh itu menghadapkan orang lain, mengarahkan. Tapi kalau tawajjaha ya tawajjahu, dirinya sendiri yang menghadap. Ini adalah fi'il lazim, ya, fi'il lazim. Nah. Baik, kita kembali ke kitabnya, ke bukunya itu. Jadi at-tawajjuh itu artinya menghadap. Yakni menghadap ke arah sesuai makna fi'ilnya. Ya, menghadap ke arah sesuai makna fi'ilnya. Contoh misalnya, syarraqal waladu amamal baiti. Syarraqal waladu amamal baiti. Anak itu syarraqo apa? Menghadap ke timur. Ya, syarraqo dari kata syarqun, ya. Masyrik itu loh, ya. Masyrik itu kan artinya timur, ya. Nah, diterapkan dengan wazan fa'ala artinya menghadap ke timur. Kalau menghadap ke barat, gharraba. Nah, gitu, ya. Nah, jadi anak itu menghadap ke timur di depan rumah. Begitu. Baik. Ini makna at-tawajjuh. Makna-makna seperti ini dipelajari saja sewaktu-waktu barangkali ketemu ya kasus-kasus yang seperti itu, maka kita sudah memiliki ilmunya, ya sudah memiliki pemahamannya. Mungkin sekarang belum terlalu terasa ya karena antum belum sampai pada level baca kitab. Tapi nanti kalau kita sudah sampai pada level baca kitab, maka akan banyak sekali menemukan ya beraneka ragam lafaz ya dengan berbagai bentuknya. Nah, yang mana tentunya membutuhkan pemahaman-pemahaman terkait maknanya. Terutama yang sorof-sorof seperti ini, ya. Nah, makna-makna wazan seperti ini, ya, itu nanti akan sangat membantu, insya Allah. Baik, kemudian yang berikutnya, yang ke-8 adalah al-masyu ila maudhi'in. Al-masyu ila maudhi'in. Berjalan ke suatu tempat. Jadi wazan fa'ala itu juga bisa bermakna berjalan ke suatu tempat. Yakni berjalan ke suatu tempat sesuai makna fi'ilnya.
Di dalam fiilnya itu terkandung makna apa, maka berjalan ke arah itu. Begitu maksudnya. Contoh, kawafa Zaidun ma'a sodiqihi. Kawafa Zaidun ma'a sodiqihi. Zaid berjalan ke Kufah, ya, Kufah bersama temannya. Zaid berjalan ke Kufah bersama temannya. Nah ini, kawafa. Nah, insya Allah bisa dipahami ya. Kemudian yang ke-9, sayruratu shibhi syai'in. Sayruratu shibhi syai'in. Istilah-istilah ini tidak harus dihafalkan, yang penting memahami maknanya secara garis besar. Gitu ya. Adapun istilah-istilah ini tidak harus dihafalkan, tidak apa-apa. Yang penting memahami ya esensinya, begitu ya, memahami esensinya. Nah, sayruratu shibhi syai'in, berupa menyerupai sesuatu. Ya, sayrurah itu adalah masdar dari soro yasiru. Artinya menjadi, berubah menjadi. Jadi sayruratu shibhi syai'in, berubah menyerupai sesuatu. Yakni perubahan menjadi mirip sesuatu sesuai dengan makna fi'ilnya. Contoh misalnya hajjaro atinu. Hajjaro atinu. Lumpur atau tanah liat itu berubah menyerupai batu. Ya. Jadi dari hajjaro itu kan mengandung makna al-hajar, batu gitu ya. Nah, mengandung makna al-hajar, batu. Kalau hajjaro berarti berubah menjadi batu atau menyerupai batu. Apa yang berubah menyerupai batu? Ya fa'ilnya. Di sini fa'ilnya adalah atin, yaitu tanah liat. Ya, sehingga diartikan tanah liat itu berubah menyerupai batu. Begitu ya? Khair insyaallah. Afwan Ustaz. J, monggo. Ini berarti bisa dikiaskan ke misalnya ke apa? Ke isim-isim yang lainnya juga Ustaz. Misalnya kalau kita bilang himar itu berarti hammaro gitu berarti dia akan Bisa. menyerupai himar gitu Ustaz. J, betul. Oh, ya. Khair insyaallah. Hammaro ar-rajulu. Ya, orang itu berubah menyerupai himar. Gitu ya. Khair insyaallah. Berarti Nah. hal yang sama juga terjadi pada yang nomor 8 tadi ya Ustaz. Kalau kita misalnya ketemu dengan satu nama tempat kita bisa bisa bawa ke sana juga gitu. J, boleh selama bisa dibuat seperti itu, Pak Budi ya. Yaitu hurufnya cuma 3. Kalau hurufnya lebih dari 3 tidak bisa, Pak Budi ya. Oh, yang penting mengikuti wazan ini gitu ya Ustaz. Betul, mengikuti wazan tersebut. Ya, Syukran, wazan Ustaz. fa'ala ini kan huruf intinya itu 3. Ya, huruf intinya adalah 3. Nah, jadi dari 3 huruf inti itu kemudian diterapkan dengan wazan fa'ala. Oleh karena itu kalau ada lafadz-lafadz yang huruf intinya, huruf aslinya lebih dari 3, maka tidak bisa diterapkan dengan wazan-wazan fa'ala. Begitu ya? Khair insyaallah. Syukran Ustaz. Ya, sami. Baik, khair insyaallah. Misalnya Pakistanu, Pakistan. Nah, tidak bisa diterapkan dengan wazan fa'ala. Kalau Al-Hindu, nah itu bisa ya, karena hurufnya 3. Hannada, gitu ya, Hannada. Al-Hindu. Nah, khair insyaallah. Kita lanjutkan yang poin 10. Kita selesaikan ya, sampai 11 nanti insyaallah. Sama dengan poin 5 dari wazan af'ala. Nah, mari kita cek dulu. Poin 5 dari wazan af'ala adalah as-sayruratu ila makna sahibin. As-sayruratu ila makna sahibin. Menjadi pemilik sesuatu. Ya, berubah menjadi pemilik atau memiliki sesuatu.
ini juga berlaku untuk wazan fa'ala. Contohnya ya, warraqas syajaru. Warraqas syajaru. Pepohonan itu memiliki daun. Asyajaru itu jamak ya, itu jamak itu asyajaru itu. Mufradnya adalah syajarotun. Jamaknya syajarun. Nah, gitu. Itu namanya isim jenis jam'i. Sudah pernah saya singgung itu ya. Isim jenis jam'i adalah suatu isim yang antara bentuk mufrad dan jamaknya itu hanya dibedakan dengan tak marbuto atau dengan ya nisbah. Untuk ya nisbah kita belum pelajarinya, jadi tidak perlu saya bahas di sini dulu. Nanti di DL3 ya. Nah, adapun kalau tak marbuto maka kita sudah sering mendapatkan itu. Contohnya ini, syajarotun itu mufrad. Jamaknya adalah cukup dengan menghilangkan tak marbutohnya. Syajarun. Begitu. Makanya di situ saya artikan pepohonan bukan pohon. Ya, pepohonan itu warroko. Nah, warroko itu dari kata al-waroku, daun. Berarti berubah memiliki atau menjadi pemilik daun. Memiliki daun maksudnya. Ya. Ya. Jadi pepohonan itu memiliki daun. Kemudian yang terakhir yaitu as-sayruratu ila aslil makna. Ini yang saya sebutkan kemarin, ya. Terkadang lafadz-lafadz itu memang asli memiliki makna begitu. Ya, makna asli yang dimiliki bukan hasil gubahan dari apa-apa. Ya, memang asli maknanya begitu. Nah, yaitu berubah menjadi asal makna, yakni perubahan kondisi fa'il kembali kepada makna asal yang terkandung dalam fi'ilnya. Ya, baik. Contohnya adalah rawadul makanu. Rawadul makanu, tempat itu menjadi kebun. Ya, tempat itu menjadi kebun. Nah. Baik, mungkin itu cukup dulu ya untuk sorofnya. Nanti selanjutnya wazan fa'ala, insya Allah pertemuan berikutnya. Kayaknya belum pada menghafal ya. 22 wazan itu. Sepertinya harus diwajibkan ini ya. Harus diwajibkan ini. Setoran wazan ini. Nanti saya bicarakan sama Ustadz Rifki ya. Bagaimana mekanismenya supaya rekan-rekan ini mau menghafal. Kalau gak dipaksa gak menghafal. Saya sama. Baik, kita lanjutkan ke nahunya rekan-rekan. Kembali ke kitab DL-nya masih di pelajaran 8 ya. Nah. Akhir insyaallah. Kemarin terakhir poin ini ya, nomor 8 ya. Sekarang kita lanjutkan dulu nomor 9 ya. Membacanya kemarin belum selesai. Diisi dengan fi'il madhi bebas ya, yang penting cocok. Kita mulai dari Ian, silakan nomor 9. Baik, Ustaz. Akhi akhi hafidho suratul rahmani. Ini selevel Ian loh, masih bisa clear. Akhi, saudaraku. Sebentar, Ustaz. Hafidho. Wah. Yang salah bukan itu. Surah kedudukannya sebagai apa, Ian? Maaf, Ustaz. Suratul rahmani.
Khair, Apa Ustaz. Ustaz? Jangan lupa itu. Kita sudah melewati pelajaran fi'il, fa'il, maf'ul. Nah Ustaz. Sehingga ketika kita baca kalimat harus selalu dilibatkan itu. Terutama pada jumlah-jumlah fi'liyah. Ya. Harus selalu berpikir ya, mana fa'ilnya, mana maf'ulnya. Kalau memang fa'ilnya muta'addi gitu. Nah, Baik, monggo dihatikan. saudaraku menghafal surat Ar-Rahman. Baik. Akhi hafidha suratar rahmani. Surata sebagai maf'ulun bi. Saudaraku menghafal surat Ar-Rahman. Mana fa'il dari hafidha, Yan? Hafidho Mana fa'ilnya? domir mustatir takdiruhu huwa. Betul. Domirun mustatirun fihi Fihi jawazan zawazan takdiruhu huwa. Ya'udu ila akhi. Kembalinya kepada akhi. Baik, khair insyaallah. Selanjutnya nomor 10. Gaung, silakan. Ana Itu ada an, berarti pasti nanti artinya mencari itu ya, mencari. Nah, kemarin di kata-kata baru mufradat sudah ada itu. Kalau mencari menggunakan lafadz apa bersambung dengan an itu. eh, Apa mencari? Pakai fail apa? bahasa Bahasa, betul. Terus diterapkan dengan domir ana di situ. Jadi bahas tuh. bahas tuh, betul. Monggo. Ana bahas tuh an kolami w walakini ma Ya, wajadtuhu. walakinni ma wajadtuhu. Khair insyaallah. Ana bahastu an kolami walakinni ma wajadtuhu. Monggo diartikan. Aku mencari eh, Kolami apa? Kolami. pulpenku, Hmm. penaku, Walakinni. Ya. walakini akan tetapi Hmm. Ya, tetapi aku. tidak menemukannya. Ya, baik. Walakinni ma wajadtuhu. Nah, tetapi aku tidak menemukannya. Khair insyaallah. Kenapa di situ kok ada ya mutakalimnya walakinni itu? Padahal pada fi'ilnya sudah ada tu. Ma wajadtuhu. Jawabannya apa Gaung? Eh, Walakinni ma wajadtuhu. Walakin itu kan dari kata walakinna plus ya mutakalim. iya. Eh, Kenapa ya? Khair insyaallah. Abdul Khair bisa membantu? Kenapa kok diberi ya mutakalim di situ? Sudah ada tunya pada wajah tu itu, ya? Mungkin untuk penekanan saja, Ustaz. Tekan. Khair insyaallah. Ya, jawaban Anda belum benar ya. Anda belum beruntung. Ya. Haris mungkin? Dia ahwat karena atau fiil dia. Kenapa? Ya, dia fiil ahwat karena kalau nggak salah. Ustaz. Yang mana maksudnya? Walakin. Walakinna itu. Heeh, Akhwat kana. lupa anak.
Jawabuka ab'adu min jawabi Abdul Khair. Apaan Ustaz? Dokter Anang mungkin punya jawaban? Pas Ustadz. Baik. Siapa yang berkenan menjawab? Kenapa? Nah, boleh coba Ustaz. Walakin itu kok. Gimana nggak silakan. Walakin ini maktub dari kolami ya Ustaz. Maktuf dari kolami. Bukan ya? Malah jauh Pak Ge. Afwan, Ustaz. Namanya maktuf itu nanti harus sama hukum dan maknanya. Ya, hukum dan maknanya harus sama. Itu namanya maktuf. Ya. Wawunya itu bukan wawu atof Pak Agus Lim ya. Oke, silakan. Siapa tadi? Afwan, Ustaz, ini isim inna ya mutakallim. Walakini ma wajad isim Iya isim betul. kana. Dia apa tadi? Isim lakinna, saudara inna. Oh, gimana tadi jawabannya Firman? Kenapa? Lakinna, saudara ahwatnya inna, Ustaz. Akhwatnya Inna. Terus kenapa dengan akhwatnya Inna? Ma wajad tuhu. Khobar lakinna. Wajad tahu, oh, Itu kana, jawabannya Ustaz. betul, tapi bukan itu yang diinginkan. Begitu. Maksudnya penjelasannya Firman itu betul, tapi bukan itu akar dari jawabannya. Nah ini ya. Padahal ya Izin sudah menjawab, Ustaz. diterangkan gitu ya. Abdurrahman ya, Masya Allah. Monggo. Karena walakinna itu termasuk akhwat inna, yang dimana inna itu adalah huruf Ustaz. Jadi huruf tidak bisa menyembunyikan domir, sehingga harus ditambahkan terlebih dahulu domirnya. Ya, sudah agak nyerempet-nyerempet ya. Tapi kurang on point begitu istilahnya. Nah, sudah nyerempet-nyerempet, sudah lumayan. Baik. Ketika pembahasan walakinna itu kan termasuk dari akhwat inna, ya kan? Termasuk akhwat inna. Nah, dan disebut sebagai harfu al-istidrak, itu huruf sanggahan. Sudah kita sampaikan waktu itu, ya. Nanti bisa dicek lagi materinya. Namanya walakinna itu tidak bisa masuk kepada fi'il. Bisanya masuk kepada isim. Nah, itu yang harus digarisbawahi. Sehingga dalam suatu penggunaan kalimat, walakinna itu harus masuk kepada isim dulu. Tidak bisa langsung masuk kepada fi'il. Jadi nggak bisa walakinna ma wajatu, nggak boleh. Ya, ma wajatu ma itu manafiyah itu tidak menghilangkan esensinya, ya, sebagai jumlah fi'liyah. Jadi ma wajatuhu itu tetap sebagai jumlah fi'liyah. Walakinna itu tidak bisa masuk kepada jumlah fi'liyah. Yakni tidak bisa masuk kepada fi'il secara langsung. Harus masuk kepada isim dulu. Nah, begitu ya. Oleh karena itu, walakinna di situ ya dilekati oleh domir ya al-mutakalim. Nah, domir itu kan isim, begitu ya. Begitu. Bisa dipahami? Kecuali kalau lakin, nah itu baru boleh. Ya, lakin. Nah, lakin itu baru boleh dia masuk kepada fi'il. Ya, ala kulli hal nanti bisa dicek lagi permasalahan ini ya. Walakinna ini. Naam, insyaallah. Jadi jawabannya itu karena walakinna itu tidak bisa masuk kepada fi'il sehingga dia harus dilekati dulu oleh domir ya supaya terpenuhi syaratnya masuk kepada isim. Naam.
Baik, kita lanjutkan. Jadi ana bahastu an kolami walakinni ma wajadtuhu. Saya mencari pena saya, tetapi saya tidak menemukannya. Baik. Kemudian berikutnya, Kaisar silakan. Man qatalat hazil hayyata. Man qatalat hadhil Zil hayyata. hayyata. Begitu ya. Ya. Man qatalat hadhil hayyata. Baik, diartikan dulu. Siapa yang membunuh ular ini? Siapa yang membunuh ular ini? Artinya betul. Pertanyaan sekarang, kenapa kotalanya diberi tak tanis? Karena itu muannats Ustaz itunya. Apanya Ada yang mana? isyarahnya. Isyarahnya, hadhihi. Iya. Isyarahnya itu kembalinya kemana? Ke pihak, sebentar, mohon maaf, ada sedikit ganggu. Ada anak-anak suka usil. Suka menekan bel tanpa keperluan. Mohon maaf. Baik. Hadhihi itu kembali kepada ular atau kembali ke pihak pembunuh, Kaisar? Ular Ustaz, sorry. Kembali ke ular itu. Gitu. Iya. Insyaallah. Kalau begitu bagaimana? Perlu diberi tak tanis atau tidak? Nggak perlu. Nggak perlu Tidak kayaknya. perlu. Iya. Tidak perlu. Kalau man kotalat berarti yang membunuh ular ini adalah perempuan. Iya. Iya. Gitu ya. Antum ini pikirannya perempuan mulu Kaisar ini. Insyaallah. Oke, diulang Kaisar. Ya. Man qatala hazihil hayyata. Baik. Siapa pembunuh ular ini? Bukan pembunuh, siapa yang membunuh? Siapa yang membunuh ular ini? Siapa yang membunuh Karena ular kalau ini? pembunuh itu menggunakan wazan fa'il. Ya. Man qatilu. Nah, itu baru nanti pembunuh. Isim fa'il. Kalau qatilu nanti berarti konsepnya idhofah. Man qatilu hadhil hayyati. Begitu. Konsepnya idhofah. Baik, khair insyaallah. Nah. Berikutnya, Dokter Anang silakan. Syaribti al-qahwata ya Maryamu. Apakah engkau meminum kopi wahai Maryam? Betul. Asyaribti al-qahwata ya Maryamu. Apakah kamu sudah minum kopi wahai Maryam? Begitu juga boleh. Khair insyaallah. Ustadz mau nanya. Monggo silakan. Kalau yang nomor 11 tadi misalkan bertanyanya ke para siswi, bisa nggak aku pakai kotalat Ustadz? Boleh, cuma uslub seperti itu tidak istilahnya itu tidak bisa sembarangan digunakan dalam bahasa Arab. Ya, harus ada konteks yang menunjukkannya dulu. Ya, misalnya sebelumnya ada ucapan begitu ya, ada ucapan ya, Bu Guru bertanya pada para siswinya. Nah, misalnya begitu. Ya. Man qatalat hadhil hayyata baru betul. Begitu ya. Tapi kalau tidak ada konteks-konteks seperti itu, tidak ada prolog-prolog seperti itu, tiba-tiba man qatalat, nah itu uslub yang tidak benar gitu ya. Ngapain kok tiba-tiba ngomongin perempuan begitu ya? Nah, jadi kembalikan ke hukum asalnya. Nanti misalnya ada ujian kok jawabannya seperti itu, keliru. Tidak boleh berkilah. Gitu. Jadi bisa jadi menanyakan perempuan, nggak boleh. Itu tidak ada uslub kayak gitu dalam bahasa Arab. Gitu. Kecuali kalau sebelumnya sudah ada ya istilahnya itu korina
bahwasanya yang ditanyakan tuh pihak perempuan baru boleh. Seperti tadi contohnya, Bu Guru bertanya pada murid-murid perempuan, siapa yang membunuh ular ini baru betul. Ya, khair insyaallah. Oke, ini Ustaz. Oke, baik khair insyaallah. Nah, kita lanjutkan. Sutriman, silakan. Oke, Ustaz. Zumai alul mauza wa ana akaltul inaba. Baik, Saudara Zumala'i akalu gitu ya tadi ya. Ya, Oke, Ustaz. akalu al-mauza. Ya, baik, monggo diartikan. Aku makan pisang dan aku makan anggur. Ya, Zumala'i tadi artinya apa? Teman-teman apa sahabat-sahabat, Ustaz? Ya, boleh. Teman-temanku makan pisang dan aku makan anggur. Baik. Oke. Ya, khair insyaallah. Dio silakan, nomor 14. Nah, Ustaz. Dorobat Fatimatu buntuha bil iso. Bil aso. Al aso itu artinya tongkat. Bil Diulang aso. lagi bacanya Dio. Dorobat Fatimatu buntuha bil aso. Baik, diterjemahkan dulu. Fatimah telah memukul anak perempuannya dengan tongkat. Ya, ini satu komunitas sama Ian tadi ya. Kalau membaca nggak perhatikan fa'il maf'ul. Padahal secara terjemahan sudah betul. Nah, Iya, ketika Ustaz. kita sudah bisa menerjemahkan dengan betul itu satu modal. Makanya ketika kita membaca, insting kita, naluri kita harus saat itu juga bekerja untuk memahami maknanya. Jadi harus bareng begitu ya. Jadi bukan hanya membaca tanpa memikirkan maknanya, nanti nggak ketemu akhirnya. Sambil membaca, sambil memikirkan maknanya, begitu. Memang seperti itu bahasa Arab itu. Ya. Makanya kalau kita nanti bisa baca kitab gundul dengan cepat, misalnya dengan mahir, itu karena terbiasa begitu. Oh maknanya begini, kedudukannya ini, dan seterusnya. Ya Dio ya. Nah, Ustaz. Sekarang diulang lagi Dio, cara bacanya. Eh, yang salahnya berarti yang Maf'ulnya mana Dio? Maf'ul. Di maf'ul, situ. Ustaz. Maf'ulnya mana? Bintun, Ustaz. Baituha. Nah, maf'ul itu irobnya apa? Mansub, Ustaz. Mansub. Moga diulang. Dorobat Fatimatu baitaha bil aso. Bintaha. Bintaha bil aso. Nah, binta itu mansub sebagai maf'ulun bi. Ya, maf'ulun bi dari dorobat. Nah, maka insyaallah. Begitu ya. Jadi selanjutnya semakin pengalaman ya, semakin banyak makan asam garam. Tiap hari juga makan asam garam ya. Insyaallah. Baik, cukup. Kita lanjutkan sedikit ya, masih ada waktu. Kita lihat di pelajaran ini, maksudnya poin 3 itu. Ta'amal mayali, perhatikanlah apa yang berikut. Ta'amal ini bentuk apa dari apa, Anas? Ta'amal. Ta'amal ini fi'il amr Ya. dari
Dari fi'il madhi apa? Ta'ammala, Ustaz. Ta'ammala, terus fi'il mudhari'nya? Yata'ammalu. Betul. Lumayan ya, Masya Allah. Ya. Ta'ammala ya ta'ammalu, ta'ammulan. Sama seperti tawajjah tadi. Ya, dari wazan tafa'ala. Ta'ammala ya ta'ammalu, ta'ammulan, muta'ammilun, muta'ammalun, ta'ammal. La tata'ammal. Gitu ya. Khair insyaallah. Kenapa ini kita baca dengan bentuk amr, padahal kan bisa juga tuh fi'il madhi. Ta'amala ya kan? Begitu. Karena ini adalah perintah. Latihan itu kan perintah. Sehingga dibaca dengan uslub amr gitu ya. Kalau dibaca ta'amala artinya dia memperhatikan apa yang berikutnya. Dia ini siapa? Begitu. Nggak cocok ya. Karena ini sedang membicarakan perintah. Baik. Latihan 3 ini rekan-rekan kita belajar untuk menguraikan substansi dari fi'il madhi. Untuk itu kita lihat ke modulnya saja, Ge. Kita lihat modulnya. Silakan dibuka di modul 8, ya, dars 8. Ini yang sering saya sampaikan tuh, Ge. Jadi ada substansinya fi'il itu. Soal 2, Ge. Itu mohon maaf belum ada halamannya itu, Ge. Kelupaan. Tapi silakan dilihat di soal 2 berlaku untuk latihan 3 dan 4. Saya bacakan, mohon diperhatikan semuanya. Bagaimana tafsil fi'il madhi sesuai kandungannya? Ya, tafsil itu maksudnya rincian. Jadi bagaimana rincian fi'il madhi sesuai kandungannya? Ya, sesuai substansinya. Baik. Jawabannya, setiap fi'il memiliki substansi atau kandungan tertentu. Tak terkecuali dengan fi'il madhi. Berikutnya, di halaman setelahnya, memahami tafsil kandungan fi'il ini penting. Ya, jadi penting kita harus tahu suatu fi'il itu ada isinya apa saja, begitu ya. Nah, di antara kegunaannya adalah untuk mengidentifikasi fa'il yang terdapat padanya. Jadi dengan mengetahui kandungan suatu fi'il, kita akan mengetahui fa'ilnya. Tentunya fa'il yang tidak berupa isim zahir, melainkan berupa dhamir, begitu ya. Kalau yang berupa isim zahir itu tidak perlu dibahas karena sudah jelas. Ya. Nah. Baik, berikut tafsil kandungan fi'il madhi. Kita mulai dari fa'ala. Nah, fa'ala itu fi'ilnya adalah fa'ala itu sendiri, fi'ilnya. Kemudian fa'ilnya berupa dhamir mustatir fihi jawazan takdiruhu huwa. Gitu ya. Ini bisa dikiaskan kepada semua fi'il tanpa terkecuali dari berbagai wazan. Mau dari thulathi mujarrad, thulathi mazid, rubai mujarrad, rubai mazid, ya, nanti metodenya sama seperti ini. Ya, plek seperti ini sama. Baik. Misalnya fa'ala, terus kita terapkan kepada thulathi mazid misalnya af'ala atau fa'ala atau tafa'ala, infa'ala, istaf'ala, semuanya sama. Metodenya seperti ini nanti. Oke, baik. Kemudian yang kedua adalah fa'ala. Ada alif tathniyahnya itu. Fa'ala, lanya panjang. Fi'ilnya adalah fa'ala, kemudian fa'ilnya adalah alif at-tathniyah, ya, alifut tathniyah. Ya. Nah, di mana alif tathniyah ini termasuk domir? Cara nitaninya begini rekan-rekan. Pokoknya kalau ada huruf yang nempel kepada suatu fi'il
Yang mana huruf itu nanti masuk kategori domir, maka itu pasti sebagai fa'ilnya. Ya, saya kapan hari sudah pernah memberikan tips gitu ya. Jadi kalau fi'il itu nanti fa'ilnya berupa domir mustatir kalau bentuknya masih ori. Ya, bentuk belakangnya itu belum ada tempelan-tempelan huruf. Maka nanti fa'ilnya itu berupa domir mustatir. Tapi kalau fi'il itu belakangnya sudah ada tempelan huruf-huruf, baik itu fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amr, fi'il nahi, semuanya berlaku nanti tips ini. Kalau belakangnya ada tempelan-tempelan huruf, maka huruf itulah sebagai fa'ilnya. Jadi nanti cara nih tadinya, gitu ya. Misalnya ada fi'il najlisu, gitu, najlisu. Mana ini nanti fa'ilnya? Kita lihat najlisu. Oh ini masih ori belakangnya ini. Najlisu. Nggak ada tempelan huruf-huruf. Berarti nanti fa'ilnya domirun mustatirun fihi. Nah tinggal fihinya ini apa ini? Apakah jawazan atau wujuban? Ya, tapi mustatir gitu ya. Jadi domir mustatir fihi. Oh yang tersembunyi karena na itu menunjukkan nahnu. Berarti termasuk wujuban. Fihi wujuban takdiruhu nahnu. Gitu. Misalnya ada fi'il amr, idhabu. Idhabu, kalian pergilah. Ya, atau pergilah kalian. Mana failnya? Kita cek, oh belakangnya ini setelah ba ada wawu. Ya, padahal fail asli itu kan hurufnya sampai di ba saja dari dhahaba. Ini idhabu ada wawunya. Nah, huruf wawu yang nempel ini nanti sebagai fa'ilnya. Namanya wawul jamaah. Gitu ya, bisa difahami ya? Itu tips dari saya. Jadi nanti kalau kita menjumpai ya fi'il dalam bentuk apapun, apakah fi'il madhi, fi'il mudhari', amr atau nahi, maka kita tidak boleh bingung lagi mana fa'ilnya. Ya. Kalau fi'il itu belakangnya masih ori, masih asli, belum ada tempelan huruf-huruf, ya, dan tidak ada isim dohir sebagai fa'ilnya, maka fa'ilnya berupa domir mustatir. Yang kita bicarakan ini dalam rangka nggak ada isim dohirnya, gitu ya, yang sebagai fa'il. Karena kalau ada isim dohir sebagai fa'il, sudah selesai urusannya, nggak ada masalah. Isim dohir itu sebagai fa'ilnya. Tapi kalau fi'il itu belakangnya ada tempelan-tempelan hurufnya, maka huruf itu nanti sebagai fa'ilnya. Gitu. Fi'il apapun itu. Madhi, mudhari', amr, nahi, bahkan termasuk fi'il yang majhul nanti juga berlaku. Begitu ya? Baik, khair insyaallah. Jadi kembali ke fa'ala, fa'ala ini alifnya inilah nanti sebagai fa'ilnya. Namanya alif tathniyah. Oke, alifut tathniyah. Secara istilah namanya adalah alifut tathniyah, fungsinya sebagai fa'il. Begitu, oke? Nah, dan alif ini termasuk domir. Karena tampak domirnya berarti namanya domir baris. Domir baris dan muttasil. Jadi lengkapnya domirun muttasilun barizun. Begitu. Kita lanjutkan. Berikutnya fa'alu. Nah ini ya, fa'alu. Nanti fa'ala itu sebagai fi'ilnya. Jadi kalau menguraikan substansi fi'il itu rekan-rekan, kalau ingin mengetahui fi'ilnya ditampilkan bentuk aslinya. Ya, fa'alu ini fi'il aslinya adalah fa'ala, gitu ya. Baik. Kemudian fa'ilnya adalah wawul jamaah, yaitu huruf wawunya itu. Itu nanti sebagai fa'il namanya wawul jamaah. Dan ini juga termasuk domir, ya, lebih lengkapnya domir muttasil baris. Nah, di situ kan ada alif itu ya. Itu kan ada alif ya. Nah, itu namanya al-alif al-fariqoh. Al-aliful fariqoh. Fariqoh itu artinya pembeda. Maksudnya apa? Yaitu huruf alif yang berfungsi untuk membedakan antara wawu asli yang dikandung oleh fi'il dengan wawu zaidah atau tambahan.
al-aliful fariqah diterapkan pada wawu zaidah. Jadi gini rekan-rekan, suatu fi'il kalau mengandung wawu tambahan wawu zaidah, ya, dan setelah itu tidak ada hurufnya lagi, setelah wawu itu tidak ada huruf lagi, maka harus diberi alif fariqah. Gitu. Tapi kalau wawunya itu wawu asli sebagai huruf dari fi'ilnya, maka tidak perlu diberi alif fariqah. Yang diberi alif fariqah itu adalah yang wawunya wawu zaidah, wawu tambahan. Huruf asli itu misalnya yad'u, nah itu ya, bentuk mudhari dari da'a yad'u, artinya berdoa. Nah itu ada wawunya itu. Tapi wawunya itu adalah wawu asli dari fi'ilnya. Makanya nggak perlu diberi alif. Begitu ya? Insyaallah. Nah kalau kita perhatikan di sini wawunya adalah wawu tambahan. Karena huruf aslinya adalah fa'ala. Wawunya adalah wawu tambahan, makanya diberi alif fariqah. Bisa difahami? Insyaallah. Kita lanjutkan dulu. Kemudian fa'alat. Fa'alat ini fi'ilnya adalah fa'ala. Kemudian fa'ilnya, nah ini harus diperhatikan. Karena tak sukun itu bukan domir, sehingga tidak berhak berkedudukan sebagai fa'il. Ya, tak sukun itu adalah ta'ut ta'nits as-sakinah, itu bukan domir. Ya, jadi hati-hati, tidak setiap ada huruf langsung dianggap sebagai domirnya, tidak. Khusus ta'ut ta'nits ini dia bukan domir. Karena bukan domir maka tidak sah sebagai fa'il. Karena fa'il itu hanya bisa diambilkan dari domir. Begitu. Ya. Nah, kalau sekedar huruf biasa bukan domir tidak bisa sebagai fa'il. Berarti pada fa'alat ini fa'ilnya adalah domirun mustatirun fihi jawazan takdiruhu hiya. Huruf ta ya itu adalah ta'ut ta'nits as-sakinah, yaitu huruf yang menunjukkan pelakunya dia perempuan. Begitu ya? Ada yang perlu diperhatikan di situ. Yang pertama, ta'ut ta'nits as-sakinah tidak termasuk domir. Ya, tidak termasuk domir. Kemudian ta'ut ta'nits as-sakinah bukan fa'il. Padahal sudah dijelaskan begini, nanti lah masih ada saja gitu ya. Dahabat, mana failnya? Tak. Ya. Sudah, padahal sudah jungkir balik ini menjelaskannya ini. Insyaallah. Dipahami ya? Jadi ta'ut ta'nits as-sakinah itu bukan fa'il. Bukan fa'il, itu adalah huruf sebagai penanda pelakunya dia perempuan. Baik, insyaallah. Mungkin cukup dulu rekan-rekan ya untuk pertemuan malam hari ini. Jadi insya Allah dilanjut pertemuan berikutnya. Nanti tolong saya diingatkan, barangkali saya lupa. Ya, kita sampai di fa'alat itu tadi ya. Nah. Barangkali ada yang perlu ditanyakan dulu sebelum ditutup majelisnya, monggo. Ustaz. Monggo Pak Budi. Okay. Untuk yang poin perhatian yang nomor 2 itu Ustaz. Ta'at ta'nis as-sakinah bukan fa'il. Berarti konsekuensinya dia nanti harus diikutin dengan isim ini, isim fa'il gitu ya Ustaz. Isim fa'il maksudnya bagaimana Pak? Ya sebagai apa pengganti isim dohir kedudukan maksudnya fa'il gitu. Ya isim maksudnya dohir. Ya. Isim dohir. Tidak harus Pak. Kalau ada isim dohirnya boleh, kalau tidak ada isim dohirnya berarti failnya berupa domir mustatir, gitu ya? Oh. Domir mustatir yang tersembunyi di situ, takdiruhu hiya, sama seperti fa'ala. Bedanya kalau fa'ala itu huwa yang tersembunyi, kalau fa'alat hiya, ya dia perempuan. Tapi kalau sudah ada isim dohirnya, ya isim dohirnya itu sebagai fa'ilnya. Gitu Pak Budi ya. Makanya tadi kan sudah saya sampaikan, pembicaraan ini terkait ya dengan kondisi tidak ada isim dhahir sebagai fa'ilnya. Kalau sudah ada isim dhahir yang sebagai fa'ilnya, urusannya sudah selesai, nggak usah dibahas lagi. Isim dhahir itu sebagai fa'ilnya. Gitu ya.
Nah, ini yang dibahas ini ketika tidak ada isim dhohir sebagai fa'ilnya. Gitu Pak Budi ya? Nggih, Baik, terus Ustaz. insyaallah. Ada lagi, monggo. Assalamualaikum Ustaz. Tanya. J, Pak Bayu. Afwan, untuk yang soal nomor 6, kata jayidan itu apakah yang disebut maf'ul mutlak itu ya Ustaz? Soal nomor 6. Di Saya DF2 cek dulu. Ustaz. Nomor 6. Oh iya. Ya, itu nanti sebagai maf'ul mutlak kategori istilahnya ini Pak Bayu. Namanya istilahnya adalah naib masdar, naibul masdar. Ya, naibul masdar kategori naat man'ud. Itu pelajaran DL3 Pak Bayu. Insyaallah. Nah. Jadi gini, hukum asalnya saya berikan spill saja ya, biar tidak penasaran ini rekan-rekan ini. Ya, biar dapat ini ya. Hukum asalnya yang bisa menjadi maf'ul mutlak itu adalah masdar. Ini harus digarisbawahi dulu. Hukum asalnya yang bisa menjadi maf'ul mutlak itu adalah masdar. Makanya masdar itu dalam tasrifan itu kan semuanya dibaca secara mansub untuk mengingatkan kita bahwasanya masdar itu identik dengan maf'ul mutlak. Tapi di sana ada beberapa kondisi tertentu, ya nanti jumlahnya ada 9, gitu ya. Yaitu lafat-lafat yang bukan sebagai masdar, tetapi bisa mengambil alih peran dari masdar sebagai maf'ul mutlak. Nah, gitu ya. Jadi dia bukan masdar, tapi dia memiliki hak untuk mengambil alih ya posisi masdar sebagai maf'ul mutlak. Nah, gitu. Nanti kalau masdar itu terkena lafat-lafat ini kalah masdar itu gitu. Jadi tempatnya malah diambil oleh lafat-lafat ini. Harusnya tempat itu maf'ul mutlak itu ditempati oleh masdar, tapi gara-gara digeser oleh lafat-lafat ini ya, maka masdarnya kalah, tidak lagi sebagai maf'ul mutlak. Yang menjadi maf'ul mutlak akhirnya justru lafat-lafat tersebut. Nah, gitu. Nah, lafat-lafat itu nanti namanya adalah naibul masdar. Naib itu artinya pengganti. Ya, pengganti masdar. Begitu ya. Nah, salah satu dari naib masdar itu adalah naat ya dengan catatan masdarnya itu dimahdzufkan atau dihilangkan. Nah, gitu. Jadi naat itu bisa menjadi maf'ul mutlak dengan catatan masdarnya tidak disebutkan dalam kalimat. Ya. Jadi yang dicontoh tadi itu aslinya begini, aslinya gitu ya. Ada lafaz yang dimahdzufkan gitu. Yang mana tadi? Nomor 6 ya. Nah, begini. Kemarin kan pertanyaan kan begini. Afahimtunna ad-darsa al-jadida fahman jayidan. Aslinya begitu. Nah, fahmannya itu aslinya sebagai maf'ul mutlak. Ya. Karena fahman itu kan masdar. Itu aslinya sebagai maf'ul mutlaknya. Tapi karena fahmannya di situ tidak disebutkan, ya akhirnya posisi maf'ul mutlaknya diambil alih oleh jayidan. Ya, sehingga jayidannya itulah yang sebagai maf'ul mutlak. Begitu, bisa dipahami ya, Pak Bayu dan rekan-rekan yang lain ya. Nah, itu salah satu saja, tapi nanti ada 9 itu naibul masdar itu. Insyaallah. Nah. Sampun, ada lagi? Oh, Ustaz, Cukup ya? Oh ada, Oje, monggo Haris. berarti Ustaz yang terkait pembahasan ini yang kalau seandainya fiilnya fiil majhul, berarti dia jadi naibul fa'il istilahnya, bukan fa'il. Betul, itu nanti juga pelajaran DL3. Dan ketika pembahasan mawadhi inna dan ana sudah pernah saya singgung. Ya, gandengannya masing-masing Haris ya. Fi'il maklum itu gandengannya dengan fa'il, kalau fi'il majhul gandengannya naibul fa'il. Nggak ada fi'il majhul terus ada fa'ilnya itu nggak ada.
Ya, gandengannya masing-masing. Makanya nanti ada konsekuensinya. Kalau fail itu dirubah menjadi majhul, konsekuensinya apa? Filenya harus hilang. Nggak boleh ada file lagi. Nah, gitu. Ya, harus ada naibul fa'ilnya. Nah, naibul fa'ilnya itu datang dari maf'ulun bi. Maf'ulun bi yang digeser menempati tempatnya fa'il yang sudah dibuang. Kemudian namanya dirubah menjadi naibul fa'il dan i'rabnya dirubah marfu'. Begitu. Maf'ulun bi kan awalnya mansub. Tapi kalau sudah berubah menjadi naibul fa'il, i'rabnya marfu'. Oke, jadi naibul fa'il itu hakikatnya adalah maf'ulun bi yang digeser menempati tempatnya fa'il yang sudah dibuang gara-gara fi'ilnya dirubah menjadi majhul. Begitu, Haris ya. Nah. 61. Baik. Ada lagi? Cukup, alhamdulillah. Nah. Mungkin demikian dulu untuk pertemuan malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.